Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan Aris. Yang terhormat teman-temanku semua. Perkenalkan, saya Linda Kristianingrum dengan NIM 212111251 kelas S3G. Saya akan menjelaskan tentang politik pemikiran Khawarij. Yang pertama A. Sejarah dan asal-usul pemikiran Khawarij. Kata Khawarij berasal dari bahasa Arab jamak dari kata kharij, artinya yang keluar. Khawarij dikenal sebagai kelompok yang keluar dari partai Ali. Namun Syahrastani mendefinisikan Khawarij dalam arti luasnya sebagai setiap orang yang mengeluarkan dari pemimpin saya yang memperoleh persetujuan masyarakat. Menurut Khawarij tidak hanya terbatas pada orang-orang yang membelot pada Ali bin Abi Thalib saja, tetapi juga sebagai pembelot, baik pembelot pada masa sahabat maupun pada masa setelahnya. Kemudian mereka juga menyebut dari surah yang berasal dari kata yasri atau menjual, bagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207 yang maksudnya adalah orang yang sedia mengorbankan diri untuk Allah. Khawarij juga memiliki banyak julukan lain, di antaranya adalah emansipatoris, pengorbanan, pengadilan, dan murtad. Yang kedua yaitu sejarah kemunculan Khawarij. Pada terbunuhnya Khalifah Utsman dalam sebuah tragedi ketika para demonstran yang sebelumnya mengepung rumah Utsman selama 4 bulan berhasil menguasai rumahnya sehingga terbunuhnya Utsman. Kondisi umat Islam pasca itu tidak stabil, bahkan mendekati chaos, sehingga harus ada kepemimpinan baru untuk mengatasi kondisi tersebut. Maka segeralah dilantik Ali bin Abi Thalib sebagai figur yang paling cocok untuk memegang tumpuk kepemimpinan Ali yang pada awalnya menolak kedudukan sebagai khalifah. Namun karena adanya kedesakan dan ancaman akan terjadinya fitnah jikalau masalah kekhalifahan ini belum selesai dengan kondisi yang seperti itu, Sayyidina Ali yang lebih mengutamakan persatuan umat, akhirnya beliau mempersilahkan dilakukan pembaiatan kepada dirinya sebagai khalifah sesuai dengan prinsip Syura dan Ali Badar. Sejak awal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, sudah dihadapkan dengan tanggung jawab sebagai persoalan yang pertama yaitu mengusut tuntas atas kasus kematian Utsman. Yang kedua, mengatasi sikap Bani Umayyah, terutama Muawiyah yang sejak awal menolak kekhalifahan Ali. Yang ketiga, menyelesaikan konfrontasi antara umat Islam yang terjadi di penduduk Hijaz melawan penduduk Syam dalam pertempuran senjata. Yang ketiga yaitu ajaran dan pemikiran Khawarij. Sejauh penelusuran penulis mengenai ajaran maupun pemikiran Khawarij dalam beberapa literatur yang mungkin masih sangat terbatas, ia meriwayatkan dari perkataan Abu Hasan Asy'ari bahwa pemikiran Khawarij dibangun berdasarkan salah satu dari, yaitu yang pertama, keputusan umum Khawarij terhadap Ali bin Abi Thalib dan para pemimpin sebelumnya berikut tindakan mereka. Yang kedua, kewajiban memberontak atau revolusi terhadap penguasa zalim. Tentang prinsip yang pertama, Khawarij mengakui sahnya pembaiatan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan bahkan mendukung penuh dua khalifah ini. Kemudian terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan, Khawarij hanya mendukung selama 6 tahun pertama masa kekhalifahannya. Dan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka hanya mengakui sebelum peristiwa tahkim. Namun pasca tahkim, mereka membelot, bahkan memvonis kafir kepada Sayyidina Ali. Bagi Khawarij tidak ada perbedaan antara maksiat dan kafir. Maka ketika seorang melakukan maksiat, secara otomatis dia menjadi kafir. Oleh sebab itu, mereka mengkafirkan orang-orang yang ada pada perang Jamal, perang Siffin, dan 2 orang hakim serta Muawiyah beserta para pengikutnya. Yang keempat, tentang dasar pemikiran Khawarij. Dalam perkataan Ibnu Abi Al-Hadid mengatakan,
Jika Anda hendak mengetahui apa hakikat kebodohan dan kejumudan, maka perhatikanlah Khawarij ketika mereka telah menetapkan keputusan untuk membunuh 3 orang, yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin As, serta untuk melaksanakan pembunuhannya pada malam ke-19 di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, tanggal curang, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan melaksanakan ibadah pada Allah. Nobus mengatakan, tidakkah Khawarij lebih mengetahui hukum dari orang Yahudi dan Nasrani? Mereka semua adalah sesat. Maka kelompok Khawarij dianggap sangat membahayakan sehingga harus dilakukan perlawanan. Dan ketika terlibat pertempuran melawan kelompok Sayyidina Ali dalam perang Nahrawan, namun seberapa bahaya pun Khawarij ini, Imam Ali berpesan bahwa jangan kalian membunuh kaum Khawarij sepeninggalku, sebab tidaklah sama antara orang-orang yang mencari kebenaran lalu terluput darinya dengan orang-orang yang mencari kebatilan lalu memperolehnya. Khawarij sebenarnya sudah mengalami kekalahan, namun mereka mampu menyusun barisan kembali dan meneruskan perlawanan terhadap kekuatan Islam baik di masa zaman Umayyah maupun di zaman Abbasiyah. Oleh karena itulah kelompok Khawarij sangat mudah terpecah belah menjadi beberapa subsekte. Yang kelima, yang terakhir, sekte-sekte Khawarij. Yang pertama, Al-Muhakimah. Yang kedua, Al-Azharikah. Yang ketiga, Al-Najdat. Yang keempat, Al-Jaridah. Yang kelima, Al-Sufriyah. Dalam konteks kekinian, pemikiran klasik dari Khawarij ini, kalau melihat fenomenanya pada saat ini, berawal dari faktor perbedaan pandangan politik dan adanya kejumudan dalam berpikir. Menurut penulis, dapat kita katakan bahwa memang keberadaan Khawarij zaman sekarang memang hampir tidak ada, khususnya di Indonesia. Namun secara substansial, apabila kita melihat fenomena yang ada di masyarakat sekarang ini, banyak sekali fenomena-fenomena yang berbau ajaran Khawarij, yakni kesempitan berpikir, fanatisme yang tinggi, radikal, sedikit-sedikit takfir atau mudah mengkafirkan, sehingga yang berpolitik revolusioner dengan pemberontakan atas nama jihad berjuang di jalan Allah. Menarik juga merujuk pada gagasan tentang kekuatan kearifan lokal sebagai pembendung munculnya konflik dengan memperluas pandangan keberagaman. Sekian dari saya. Terima kasih.